Mohon izin saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat. Saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Latar belakang dalam rangka mendukung visi Republik Indonesia tahun 2020-2024, yaitu untuk memberikan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju, maka sudah barang tentu literasi menjadi faktor esensial dalam upaya untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang inovatif, masyarakat yang kreatif, dan masyarakat yang berkarakter. Bapak Ibu hadirin kami hormati, pada masa pandemi COVID-19 ini telah memacu masyarakat untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan dan menerobos ketidakmungkinan selama ini, dan kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap baru selama ini. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, rapat dan sidang dilakukan secara daring yang telah menjadi kebiasaan baru saat ini yang dulu masih jarang dilakukan. Di tengah dunia yang penuh diskusi saat ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Internalisasi nawacita sebagai visi misi pembangunan Bapak Presiden menggarisbawahi 4 pilar di dalam RPJMN 2020-2024, yaitu kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang harus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Hadirin yang berbahagia, elaborasi dari pilar ini menghasilkan 7 agenda pembangunan, di antaranya yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, di mana nafas dari 7 agenda pembangunan ini adalah membangun sumber daya manusia yang kreatif, dinamis, produktif, terampil, menguasai iptek yang didukung oleh talenta yang sangat kuat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentunya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga anggota DPR RI yang mempunyai kepedulian untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Pandeglang, yang pada kesempatan ini dan kita bersama-sama hadir di tempat ini. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita lihat, alhamdulillah perkembangan yang ada di perpustakaan Kabupaten Pandeglang dari hari ke hari semakin meningkat, dan tadi kami juga sudah berbisik-bisik bersama dengan Pak Ali Jabroni dan juga termasuk Kepala Perpustakaan Pusat. Alhamdulillah kita akan diberikan bangunan perpustakaan yang cukup hebat dan luas. Tetapi kita Kabupaten Pandeglang harus menyiapkan lahan kurang lebih 5.000 meter persegi. Insya Allah nanti kita akan mengupayakan bagaimana ini semua perpustakaan di Kabupaten Pandeglang bisa sejajar dengan perpustakaan lain. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita betul-betul mengharapkan sebuah pendidikan yang betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat, ternyata ini mesti ada gayung bersambut. Karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ada 3 unsur. Yang pertama adalah keluarga, yaitu bapak dan ibunya anak tersebut. Yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah pemerintah. Yang sudah barang tentu ini pula bagaimana kita bisa mendorong literasi membaca anak-anak kita adalah sangat tergantung pada yang tadi saya sebutkan.
Sehebat apapun itu guru mendorong kepada anak-anaknya tanpa didukung oleh orang tua juga yang memberikan semangat di rumahnya dan juga masyarakat yang memberikan sebuah semangat pula, nggak mungkin dan tidak mungkin terjadi anak akan tekun dengan berdisiplin membaca buku yang sudah ditargetkan oleh sekolahnya masing-masing. Maka untuk itu pada hari ini kita sepakat bersama-sama, karena ketika memang orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah bersatu padu untuk ini semua, pasti dan diyakini itu adalah dapat kita capai cita-cita yang kita harapkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang saya nyatakan resmi dibuka. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf jika memang ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terlalu menyangka kalau apa yang saya sampaikan kepada Ibu Bupati pada bulan yang lalu itu begitu cepat tadi. Ini respon yang luar biasa dari Perpusnas. Mohon terus kepada Perpusnas. Apa yang saya sampaikan kepada Ibu di bawah, saya izin Ibu Bupati, saya perjuangkan untuk mobil perpus keliling. Ya kan? Dan itu saya sampaikan cuma ya, tidak lebih dari 6 bulan yang lalu. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dikirimin foto tadi pagi, mobilnya bagus, keren, ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan geografis Pandeglang pada ini lumayan naik turun dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari keseriusan dari pemerintah dalam meningkatkan literasi atau budaya membaca di tingkat masyarakat. Aku yang saya ngerti dari data yang saya baca dari Perpusnas ini, indeks kegemaran membaca dari Provinsi Banten itu sebetulnya bagus. Ya. Dia menempati pada posisi kelima, ya, dari 34 provinsi di Indonesia. Ya. Tepuk tangan untuk Provinsi Banten. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Perpusnas, karena dari 514 atau 534 saya lupa kabupaten kota yang Indonesia ini, Perpusnas hanya menganggarkan kurang lebih 38 unit mobil perpus keliling, dan Kabupaten Pandeglang ini mendapatkannya, gitu. Alhamdulillah. Tahun depan saya minta satu lagi tadi untuk Kabupaten Pandeglang, jadi sudah impas, gitu, tidak ada keseluruhan. Nah ini juga adalah upaya kita bersama bagaimana perpustakaan ini adalah harus kita jadikan sebagai sumber referensi ke depan. Kalau struktur literasinya berkurang atau tidak memadai, maka tidak akan tersalurkan. Dan ini sekali lagi adalah tahun dari Perpusnas dengan Perpusnas juga dalam rangka meningkatkan itu. Dan yang paling terakhir yang saya sampaikan, mohon doanya dari teman-teman semua. Pak Kurnia sampaikan kepada Ibu Bupati, akan saya kawal. Pak ini berjanji saya tahun 2023 akan mendapatkan dana DAK untuk pembangunan Kabupaten Pandeglang. Perpustakaan Nasional dan lembaga pemerintah dan kementerian yang langsung berada di bawah Presiden, yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Fungsinya adalah sebagai perpustakaan pembina, jadi membina perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus seluruh Indonesia, yang jumlahnya 164.610 perpustakaan. Jadi ini luar biasa nih. Tugas ini menjadi tugas
tugas yang cukup berat karena tidak semua perpustakaan nasional di seluruh dunia mempunyai tugas pembinaan. Jadi hanya perpustakaan nasional di Indonesia yang punya tugas pembinaan. Jadi ini tugas yang cukup berat dari perpustakaan nasional. Yang kedua adalah sebagai perpustakaan deposit, kita menyimpan semua karya budaya bangsa yang regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, di mana semua penerbit yang menentukan tulisannya tentang Indonesia harus disimpan di perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi. Jadi ini adalah kewajiban kita semua sebagai masyarakat untuk menyerahkan berbagai sertifikat kepada perpustakaan nasional. Itu fungsi yang kedua. Kemudian sebagai perpustakaan rujukan, kita menyimpan semua subjek ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan nasional. Kemudian sebagai perpustakaan penelitian, kita menyediakan fasilitas penelitian di perpustakaan nasional. Dan sebagai perpustakaan pelestarian, kita melestarikan semua karya budaya bangsa. Dan juga sebagai pusat jejaring perpustakaan. Tadi disebutkan bahwa perpustakaan nasional memiliki prestasi sebagai perpustakaan yang terbaik di dunia untuk top akses terhadap koleksi jurnal elektronik. Karena jurnal elektronik yang kita langgan yang menggunakan dana APBN itu kita sebarluaskan kepada masyarakat, termasuk teman-teman perguruan tinggi tidak perlu melanggan jurnal karena perpustakaan nasional sudah melanggan jurnal dari berbagai institusi. Jadi tidak perlu duplikasi, artinya ada akses. Jadi ini adalah fungsi perpustakaan nasional sebagai pusat jejaring perpustakaan di Indonesia. Jadi ini sudah mendapatkan penghargaan dari dunia bahwa perpustakaan nasional adalah memiliki top akses terhadap jurnal elektronik. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan. Ini perlu kita ketahui ada 10 peraturan perundang-undangan yang menaungi bagaimana kita tercipta di perpustakaan dan kegiatan administrasi. Ada Undang-Undang Dasar 45 tentu saja, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang perpustakaan, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 2017 tentang perbukuan, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang 2003 atau Undang-Undang 23 2014 tentang perpustakaan daerah, di mana di sini disebutkan bahwa perpustakaan sebagai urusan wajib, sehingga kita dibantu oleh teman-teman di provinsi melalui dinas perpustakaan dan di kabupaten kota melalui dinas perpustakaan. Alhamdulillah kita sudah punya di kabupaten kota 495 dinas perpustakaan, tinggal 20-an yang mungkin kita akan bentuk. Tapi di provinsi kita semuanya sudah membentuk dinas perpustakaan yang menjadi mitra perpustakaan itu dalam mengembangkan budaya saja. Juga ada Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 13 2018 tentang surat sifat, karya cetak dan ERK. Kemudian juga kita memiliki peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini kita punya pedoman dalam penyusunan APBD setiap tahun kali. Nah, kita kolaborasi bersinergi dengan teman-teman KK lain termasuk Menteri Dalam Negeri dalam menyusun pedoman penyusunan APBD untuk teman-teman di dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten kota. Jadi ada kegiatan yang bisa dilaksanakan di provinsi maupun kabupaten kota yang akan menjadi kegiatan yang ada di provinsi dan di dinas perpustakaan kabupaten kota. Mungkin kita bersyukur hari ini karena dengan hadirnya pandemi ini kita bisa mendapatkan wawasannya, masukan, pandangan, ide-ide brilian untuk bagaimana indeks literasi masyarakat ini terus terbangun. Apalagi ada Mas Ali Rahim Imron ini teman berbincang untuk kemajuan Pandeglang. Future of Love untuk Pandeglang seperti apa? Terima kasih atas dari orang-orang hebat hari ini. Dan tentu tidak mungkin kita bisa menyaksikan anak-anak kita di tengah pandemi, Pak. Saya selalu motivasi, walaupun memang tadi durasi membaca, rata-rata durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, walaupun buku yang secara manual maupun buku digital itu sebetulnya selama pandemi semakin
kita belum bisa tracing, tapi dipastikan tidak hanya buku, sifatnya seperti edukasi dari tontonan dan lain sebagainya. Saya anggap itu juga minat bacanya terpantik, karena hari-hari ada di dalam ruangan, akses mereka adalah di IT. Sebagian memang ada yang tidak produktif, sebagian anak-anak kami di tengah pandemi ini ada yang lebih produktif. Ya, harapan kami ke depan anak-anak kita juga bisa menjadi bahagian daripada pemustaka yang hadir. Dan juga saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada pentahelix khususnya di bidang akademisi, di para perguruan tinggi, lalu sekolah tinggi. Ini menjadi pegangan kami untuk anak-anak kita bisa lebih cerdas daripada kita. Nah, ukurannya ke arah sana. Walaupun IPM kita masih 6,5, tapi saya datang 2015 IPM-nya 6,2, 6,27. Saya terpaksa memang untuk bisa memajukan Pandeglang yang berada di Banten Selatan. Disparitas banyak Pak, kesenjangan iya. Banten Utara dengan Banten Selatan ada di kami, tetapi tidak memutuskan semangat kami. Sehingga naiklah 2,28% selama 6 tahun satu periode kami memimpin. Tapi tidak cukup dengan tepuk tangan, masih berat. Karena tadi dipertanyakan oleh Pak Mel dari Mitigasi. Ibu Irna ada di Provinsi Banten, tapi PM-nya masih 6,5. Jadi ada rasa malu. Itu keberpihakan kita semua untuk bisa mensukseskan program masyarakat yang punya budaya untuk terus membaca. Hadir di sini di tengah-tengah kita termasuk Pak Dipitri, Pak Ali Juroni. Ini karena beliau sering membaca, sering mendengar, berinteraksi. Apalagi sekarang didorong oleh pemerintah pusat adanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Cakep. Yang tadinya nggak mikir perpustakaan, sekarang kita semua harus mikir perpustakaan. Kita berhenti di dalamnya ada koleksi buku kita dengan 17.000 sekian judul yang harusnya belum ideal. Tapi karena ada campur tangan swasta, ada campur tangan di pihak akademisi, campur tangan semua rakyat masyarakat keluarga masuk ke perpustakaan untuk bisa menimba ilmu. Walaupun mereka tidak datang, tapi aplikasi yang kita sudah bangun, namanya saya lupa apapun. Aplikasi yang kita bangun, Pandeglang apa? Ya, jadi perpusda Pandeglang, ya aplikasi itu sudah kita bangun agar mereka bisa ambil bersama-sama untuk mencetak sumber daya manusia yang handal. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, hanya memotivasi saja. Mohon maaf kalau saya tidak nyambung, karena saya tidak mengikuti dari awal. Tapi saya sangat menyambut baik kehadiran Bapak, sehingga ini modal kami untuk bisa take off Pandeglang terdepan di Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang literasi, pasti literasi paradigma ini pasti kita kembangkan. Tadi bicara perpustakaan, selalu kita bicara juga ada buku, baik itu bukunya sifatnya adalah cetak maupun digital. Tapi bicara literasi. Sebab apa? Kadang ketika di era digitalisasi ini, ketika kita bicara literasi kemudian basis literaturnya itu tidak ada referensi yang tepat, maka yang jadinya hoax. Seperti yang kata Ibu Bari tadi. Banyak mahasiswa yang ketika nulis misalnya atau mungkin pelajar, kalau dia mengambil literasinya asal literasi, kemudian tidak mengkorek data itu, nah kemudian data yang dimunculkan jadi tidak valid akhirnya. Sehingga literasi itu menjadi literasi baca yang common itu nggak bisa kita tinggalkan. Misalnya sekarang sebenarnya begitu mudah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekolah, sekarang Google sudah menyediakan sekolah. Ada Google Scholar.id bagi Indonesia atau Google Cendekia. Bagi yang bahasa Inggris ada Google Scholar.com yang kita bisa mengakses jurnal buku literatur yang memang itu mudah sekali diakses. Kuncinya cuma satu, Anda punya pulsa, kita bisa mengakses. Hari ini berbagai perguruan tinggi, hampir kalau Bapak Ibu sekalian datang di UI, di ITB, di UGM, di ITB, persyaratannya lagi sudah mengarahkannya kepada jurnal dan buku-buku terbaru. Konteks ini tentu saja akhirnya kita dituntut untuk mengembangkan literasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada era literasi baru ini kemudian
catatannya adalah ada 3 hal yang mesti kita gunakan. Yang pertama adalah ada literasi yang lama, membaca, menulis, kemudian menarik konklusi dari data dan informasi. Kenapa ini data ini menjadi penting? Kadang kita research, kita akan memperoleh sebuah informasi, tapi informasi itu belum tentu valid kalau kita tidak bicara tentang konklusi dari data dan informasi tersebut. Maka mencari literatur yang kemudian memvalidasi dengan berbagai data itu penting agar kita tidak terjebak pada informasi yang sifatnya hoax. Assalamualaikum, saya Irna Dimyati, Bupati Pandeglang. Mengaturkan terima kasih pada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekarang hari ini diwakili oleh Pak Deputi, Pak Denny. Terima kasih. Hari ini kegiatan yang sangat luar biasa dan saya akan terus memberikan kontribusi untuk rakyat masyarakat Pandeglang. Tentunya tidak bisa sendiri. Stakeholder semuanya bisa bersama-sama kami untuk bisa permasalahan hulu daripada perpustakaan nasional maupun daerah harus ada kebersamaan. Nah, mudah-mudahan yang sudah kita berikan kepada masyarakat walaupun masih ada kurangnya di tengah pandemi akan kami tingkatkan lagi untuk bagaimana indeks literasi masyarakatnya semakin baik khususnya di Pandeglang. Terima kasih Pak Deputi. Salam sukses, salam sehat.